Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, biar kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sejenak dulu ya. Ayo, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak katakan kasih Tuhan yang tidak kami rasakan hingga pada saat hari ini. Bapa yang dalam surga, kami akan belajar. Pimpin dan bimbinglah kami Bapa supaya kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, Ibu mau mengabsen dulu ya pagi ini. Buat Lydia Simatupang, Hadir Bu. Selin, Hadir Bu. Clara, Hadir Bu. Suci, Hadir Bu. Yeni, Hadir Bu. Mita, Hadir Bu. Juwita. Hadir Bu. Siapa yang nggak hadir? Putri sama Sabrina. Kemana mereka? Gak tahu Bu. Gak ada Ya, surat. berarti mereka absen ya. Bu. Oke, anak-anak sekalian. Materi kita pada pagi hari ini yaitu dampak hidup berpengharapan. Nampak semua? Nampak, Bu. Dampak hidup berpengharapan. Di sini ada sebuah perahu dan dayungannya, bahkan orangnya. Ada yang tahu cerita perahu dan dayungan ini? Tidak Bu. Nggak ada yang tahu ya ceritanya? Coba dicermati dulu gambar ini. Dari materi kita tadi, dampak hidup berpengharapan. Ayo coba dicermati dulu. Nggak ada yang tahu? Enggak Bu. Dapatkah kamu sebutkan apa fungsi dari dua buah dayung tersebut? Coba ayo Clara, apa? Ya, fungsi dayung kan Bu, Ya. untuk menggerakkan perahu. Ya. Biar perahunya bisa jalan Bu. Setuju? Ya, ada lagi? Sama Bu. Sama seperti itu. Iya. Dayung fungsinya sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan jalan. Betul tidak? Iya, Betul. Nah, fungsi iman dalam pengharapan itu seperti dayung tersebut. Jika kita tidak memiliki iman, maka kita tidak memiliki suatu pengharapan. Jadi, jika tidak ada iman dan pengharapan, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan lancar. Bukan begitu? Iya Bu. Iya. Selanjutnya, pengertian iman dan pengharapan. Siapa tahu pengertian iman dan pengharapan? Ayo. Semuanya pada punya iman juga? Pada punya pengharapan juga? Ya Bu. Punya, Bu. Ada yang tahu? Iman dan pengharapan. Iya, Iman iya. adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Iya. Dalam Ibrani 11, coba buka dulu Ibrani 11 ayat 1. Semua mau Alkitab kan? Oke, buka dulu Alkitabnya dari Ibu lihat ya. Ibrani 11 ayat 1. Sudah Bu? Udah Bu? Udah? Udah Bu. Biar kita baca dulu sama-sama Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Iya, tadi dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Gambaran tentang iman menurut pengertiannya yang paling luas bukan hanya terbatas pada iman dalam Injilnya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dikatakan di sini bahwa iman memberikan dasar bagi janji-janji Allah. Iya, berarti iman itu adalah janji-janji Allah kan yang kita terima kan? Makanya setiap kita manusia memiliki suatu iman. Pengharapan ialah tidak dapat lepas dari iman kepada Tuhan. Jika kita memiliki iman, maka kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan. Seperti apa itu? Adik-adik sekalian sudah memiliki iman. Pastinya sudah memiliki iman. Seperti apa ciri-ciri kalian itu yang sudah memiliki iman? Taat. Terus apa lagi? Iya, Lydia dan Yeni benar ya. Tapi coba kita buka dulu Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yang dikatakan pertama itu bukan hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan. Seperti yang dibilang Lydia tadi kan? Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Udah dapat semua? Coba dibaca dulu
dalam hatinya masing-masing. Yakobus berapa, Bu? Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Dan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dikatakan di situ apa? Dikatakan di situ pada ayat 22-nya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Dibilang di situ kan? Makanya dibilang tadi poin pertama, bukan hanya mendengarkan tetapi juga melakukan firman Tuhan. Jadi kita yang sudah memiliki iman dan pengharapan, maka kita harus bisa melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja. Poin yang kedua, mengendalikan lidahnya. Yakobus 1 ayat 26. Coba bacakan dulu. Salah satu dulu orang membacakannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Iya, dibilang dia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Dia setiap hari memuji Tuhan. Setiap minggu dia datang ke gereja, pelayanan, menyembah Tuhan. Tetapi dia tidak bisa mengontrol lidahnya sendiri. Seperti apa itu tidak bisa mengontrol lidahnya sendiri? Cakap kotor, apalagi menghujat, apalagi mengutuk orang. Itu tandanya dia tidak memiliki iman dan pengharapan. Yang ketiga itu melayani mereka yang berkesusahan. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya, ibadah yang sejati itu yang dikatakan mendatangi para yatim dan janda-janda. Bukan sebaliknya, kita ingin dapat mengejek teman-teman kita. Maaf katanya buat adik-adik sekalian yang mungkin orang tuanya tidak ada, gitu kan. Saya bukan mau mengejek kan. Ada teman kita yang mengatakan, ih bapaknya itu nggak ada lagi. Kayak gitu dia rupanya nggak diajarin sama bapaknya. Kan kayak gitu kan. Itu ibaratnya kita tidak memiliki iman. Maka kita harus melayani teman-teman kita yang tidak memiliki orang tuanya lagi atau yang sudah janda. Yang keempat, menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27b. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Iya, kenapa dibilang dicemarkan oleh dunia? Banyak teman-teman kita yang mereka mengikuti zaman. Di mana lingkungannya, di lingkungan sekitar rumahnya ada yang melakukan narkoba, memakai narkoba, menggunakan seks bebas. Jadi dia terikut oleh zaman itu. Jadi buat adik-adik sekalian, marilah kita terapkan keempat ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan ini. Sudah siap kalian melakukan ini? Ya, Bu. Baik. Siap kalian. Ya, manusia yang memiliki iman dan pengharapan itu dia yang percaya kepada Tuhan. Kalian semua percaya tidak kepada Tuhan? Percaya, Bu. Percaya kan? Amin. Kalau memang percaya kalian kepada Tuhan, itu harus kita tetapkan. Harus kita tetapkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran bagi kita manusia. Tokoh Alkitab yang menjadi teladan iman dan berpengharapan. Siapa itu tokoh Alkitab? Nuh. Terus Iya. Nuh membuat bahtera demi menyelamatkan semua hewan, bahkan orang-orang yang ada di dalam bahtera itu kan. Dia memiliki iman untuk menolong orang-orang itu. Yusuf, dia dijual menjadi perbudakan Potifar sehingga dia menjadi raja Mesir. Karena dia memiliki iman, makanya dia bisa menjadi raja Mesir. Abraham, dia menjadi bapa dari banyak bangsa. Dia yakin kepada Tuhan, dia memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, makanya dia bisa menjadi bapa bagi semua bangsa. Dampak dari orang yang hidup beriman dan berpengharapan dalam hidup orang percaya, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Coba kita buka lagi Alkitab kita, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Bu. Yeremia 17
Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Beginilah Firman firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak putus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Iya, jadi kita manusia ini jangan cuma berpengharapan kepada manusia saja. Jangan cuma yakinnya, ya aku pasti bisa kalau dia menolongku. Tetapi yakinlah kita bisa sampai saat ini karena siapa? Karena Tuhan yang menolong kita kan? Ya. Ibu akan membagikan kelompok terdiri dari 3 kelompok ini ya. Ya, dari ibu bagikan dulu. Kelompok 1 dari yang di depan ini ya, ibu buat ya kelompok satunya. Kelompok 1 nanti menjelaskan, tolong dituliskannya. Kelompok 1 buat kelompok 1. Kelompok 1 itu pengertian dan ciri-ciri beriman dan berpengharapan. Udah, itu buat kelompok 1 ya. Pengertian dan ciri-ciri beriman dan berpengharapan. Kelompok 2, tokoh Alkitab yang menjadi teladan iman dan berpengharapan. Kelompok 2 barisan ini ya. Kelompok 3 barisan paling terakhir. Dampak orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Udah? Kelompok 3. Sebelumnya, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ada yang tidak tahu lagi? Sebelum kita akan mengatur kelompok kita, ada yang tidak tahu tentang materi tadi? Semua tahu? Semua tahu, iya. Kalau semua tahu, ibu mau bertanya dulu. Sama siapa yang bisa menjawab ya? Nanti akan ibu kasih nilai plusnya. Ibu mau bertanya. Kalian bilang kalian sudah memiliki iman dan berpengharapan. Iman dan berpengharapan apa yang sudah kalian alami? Coba ayo satu orang. Siapa yang bisa? Dia akan ibu kasih nilai tambahan. Ayo, gak ada yang mau nilai? Tadi katanya udah tahu dari semua materi ini. Jadi coba kalian ceritakan dulu pengalaman kalian tentang iman dan pengharapan itu seperti apa. Ayo. Dipikir-pikir dulu apa pengalaman kalian tentang iman itu tadi. Gak ada yang bisa? Oke, nanti itu akan ibu jadikan tugas ya. Ya, buat kelompok 1 tadi, ini kelompok 1 kan, kalian susun dulu bentuk kelompok kalian. Ayo, mendekat semuanya, kelompoknya masing-masing. Tapi ibu mau Suci, Lydia sama Clara duduk di sini, di bagian sini. Karena kalian itu ketua kelompoknya, kalian harus membincangkan dulu tentang 3 materi kelompok tadi itu. Ya. Kalian yang kelompok ini tadi yang tinggal, kalian juga harus bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan materi kelompok kalian tadi. Jadi nanti kalau mereka sudah datang ke sini, kalian akan berdiskusi kembali lagi dan menunjukkan, mempresentasikan hasil kelompok kalian tadi ya. Apa itu iman dan pengharapan dan ciri-cirinya? Tokoh-tokoh Alkitab apa saja yang kalian tahu? Dan dampak orang beriman dan berpengharapan itu seperti apa?
Ayo. Kelompok 3 tadi dampak. Kelompok 1 pengertian iman dan berpengharapan dan ciri-cirinya. Kelompok 2 tokoh Alkitab yang memiliki iman, iman dan berpengharapan. Ayo. Tadi kan bawa buku masing-masing kan, bisa dilihat dari bukunya, bisa dilihat dari internet juga, tapi dilihat materi ya, jangan main handphone ya. Nah Bu, tunggu. Udah Bu. Udah bisa kelompok ahli ini kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Bu. Ayo buat lagi kelompoknya tadi. Kelompokku. Ini weh. Udah kembali ke kelompoknya masing-masing. Udah Bu. Iya. Kelompok ahli tadi, coba kalian jelaskan dulu ke kelompok kalian masing-masing apa yang sudah kalian pahami tadi di situ. Ayo. Siapa yang udah bisa nanti mulai duluan, dia bisa maju ya. Yang pertama setia. Udah bisa kelompok 1 maju? Udah Bu. Udah. Kita dengarkan dulu ya dari kelompok 1 ya. Diri Bu. Iya, diri aja. Ayo didengarkan kelompok 2 dan 3. Dengarkan kelompok 1-nya ya. Ini dia diri Bu. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai 3 pertanyaan, yaitu pengertian dan ciri-ciri beriman dan pengharapan, baru tokoh Alkitab, dan dampak orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Yang pertama, pengertian iman. Iman itu berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Sedangkan pengharapan suatu keinginan yang akan sesuatu kita harapan baik ataupun sesuatu tujuan yang baik, seperti itu. Contohnya kita itu percaya akan Tuhan Yesus, padahal kita tidak pernah melihat gambarnya ataupun wajahnya, tetapi karena iman percaya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Oke. Yang kedua itu tokoh Alkitab. Kami bisa mengambil 2 tokoh, yaitu Nuh dan Abraham. Nuh itu dia mendapat perintah dari Allah bahwa ia harus membangun atau membuat sebuah bahtera kapal. Ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan badai, sehingga banyak orang yang akan binasa seperti itu. Tetapi ketika Nuh melakukan pekerjaan itu, banyak memperolok-olok dia, menghujat dia, bahkan ia dikatakan kurang waras karena melakukan hal seperti itu. Tetapi dengan iman yang percaya bahwa apa yang dilakukannya akan memuliakan nama Allah, dan dengan iman yang percaya juga ia akan menyelamatkan bangsa. Iya. Abraham ini
dikatakan sebagai bapak segala bangsa atau bapak orang percaya. Tapi dulu Abraham ini tidak mempunyai seorang anak atau seorang putra dari istrinya Sarah. Tetapi ia dengan iman yang percaya bahwa Tuhan atau Allah akan menepati janji-janjinya yang mengatakan bahwa Abraham akan keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan diberkati. Tapi itulah dengan imannya ia percayakan janji-janji Tuhan itu. Kemudian Tuhan memberikannya seorang anak yang bernama Ishak. Kemudian ketika Ishak mulai beranjak remaja, Tuhan juga menguji iman Abraham, yaitu untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah dengan hati yang tetap taat dan setia kepada Allah. Ia mempersembahkan Ishak kepada Allah. Ia membawa Ishak ke suatu tempat. Ia ingin mempersembahkan Ishak kepada Allah. Tiba-tiba Tuhan Allah memberikan sebuah kambing domba untuk menggantikan Ishak dipersembahkan kepada Allah. Dengan itulah dua tokoh tadi, Nuh dan Abraham, sama-sama memiliki iman dan berpengharapan kepada Allah. Akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu ciri-ciri beriman dan memiliki pengharapan, yaitu satu, melakukan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Yang ciri-ciri yang kedua, mengandalkan lidahnya, yaitu terdapat dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengangkat lidahnya. Yang ketiga, melayani, itu terdapat dalam ayat Yakobus 1 ayat 27a. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita yang telah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam keputusan mereka. Yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu menjaga diri, yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 27b, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah bisa? Ayo, kelompok 2 sekarang. Yang pertama itu pengertian dan ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan. Iman berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Pengharapan, suatu keinginan akan selalu yang baik atau suatu tujuan. Ciri-cirinya yaitu melakukan firman Tuhan, mengendalikan lidahnya, melayani, menjaga diri. Dan tokoh Alkitab yaitu yang memiliki iman dan pengharapan itu yaitu Nabi Nuh, terdapat dalam Daniel 3 ayat 16-14, Yusuf dan Abraham. Saya melanjutkan tokoh, akan menulis salah satu tokoh, yaitu harus dibacakan atau dirangkum dari kelompok 1, di mana Nuh memiliki iman dan pengharapan. Bisa kita lihat bahwasanya dia contohnya dia membuat batra, walaupun dia sangat dipandang remeh ketika dia membuat batra. Dikasihnya dia tidak hanya menyelamatkan keluarganya saja, justru dia juga menyelamatkan cita-citaan Tuhan, hewan-hewan yang ada di situ, dan mereka masukkan ke dalam batra itu. Dan kami akan membahas mengenai dampak orang hidup beriman dan berpengharapan. Kami ambil salah satunya itu ketaatan. Banyak sekali manusia susah sekali mengaplikasikan ketaatannya dalam kehidupannya sendiri. Contohnya dalam pelayanan, dalam beribadah. Belum tentu setiap orang, bisa dikatakan hari Minggu adalah hari besarnya agama Kristen, belum tentu setiap orang itu taat beribadah. Tetapi disinilah disinilah akan terlihat bagaimana iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan ketika kita taat. Itulah yang akan mengaplikasikan kita dalam hidup kita sehari-hari. Demikian dari kelompok saya, terima kasih. Terima kasih buat kelompok 2 dari pertama. Kita kembali ke kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ya, kami dari kelompok 3
mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dampak orang yang memiliki iman dan pengharapan itu seperti: 1. Setia, 2. Taat, 3. Sanggup bersukacita dalam kesesakan, 4. Berani bersaksi, 5. Percaya akan janji Tuhan. Oke, tepuk tangan juga buat kelompok 3. Iya, semuanya sudah tahu ya apa itu iman, apa pengertian dari berpengharapan, ciri-ciri orang yang berpengharapan, tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman, bahkan dampak orang yang memiliki iman. Sudah tahu semua kan? Sudah kita belajar. Iya, hari ini mau ngasih tugas. Buka bukunya di halaman 115. Di situ ada 5 soal, semuanya kerjakan dari 5 soal itu ya. Dikerjakan masing-masing. Ayo. Halaman 115 dikerjakan ya. Tidak boleh lihat-lihat temannya. Jangan lihat temannya ya. Kerjakan. Gampangnya soalnya tentang materi kita hari ini. Ayo, cuma 5 soal. Sudah selesai? Belum. Sudah Bu. Ayo. Kan sejak ya. Yang sudah siap boleh dikumpulkan ke depan yuk. Udah? Bu. Ya, sudah siap semua kan? Sudah Bu. Keluaran kan namamu. Bu, sudah sih. Kasih suci. Iya, berarti sudah tahu tadi tentang dampak hidup berpengharapan. Salah satu ciri manusia yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan Yesus ialah dia yang memiliki iman dan pengharapan. Kita semua sini sudah memiliki iman dan pengharapan. Pasti kita sudah menjadi murid. Sudah menjadi murid Tuhan
Yesus. Siapa yang belum menjadi murid Tuhan Yesus? Ibu suci. Kenapa dia belum menjadi murid Tuhan Yesus? Iya, kita sebagai teman harus bisa membawa teman-teman kita untuk memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Makanya tadi dibilang di materi kita itu dikatakan bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan, itu kan? Jadi setelah kita sudah tahu dampak seperti apa orang yang memiliki iman dan pengharapan itu, maka kita bisa melihat teman-teman kita yang tidak memiliki iman dan pengharapan. Kita di situ bisa membawa mereka untuk tahu akan iman dan pengharapan tersebut. Iya. Ada yang belum kalian pahami dari materi kita hari ini? Nggak ada. Nggak ada, semua paham ya? Bagus sekali semuanya pada mengerti apa materi kita hari ini. Oke, buat adik-adik ibu sekalian, tadi kata firman Tuhan, tadi kata ciri-ciri orang yang hidup berpengharapan bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan firman Tuhan. Jadi materi kita pada hari ini bolehlah kita sampaikan kepada teman-teman kita yang tidak memiliki pengharapan dan iman tersebut. Jika kita melihat teman kita nanti di luar sana kan, dia menghina teman kita, ih tengok itu jelek kali, dia hitam kali, apalah segala macam dibilangnya. Buat adik-adik sekalian, marilah kita mengajak teman kita, menyadarkan teman kita bahwa kita memiliki iman dan pengharapan. Kita harus berpengharapan bukan kepada, kita berpengharapan itu harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Iya, kita diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia. Oke. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ini kan tadi di halaman 115 kita sudah mengerjakan soal. Jadi pada bab dampak hidup berpengharapan itu, bolehlah kalian ringkas di buku kalian apa-apa saja yang sudah dapat kalian pahami tentang dampak hidup dan berpengharapan. Bisa dilihat dari bukunya ya. Bu. Oke, biar kita tutup pelajaran kita, biar pelajaran kita selesai. Ibu mau 2 orang dulu bawa ibadah kita ke depan. Ayo, siapa yang mau buat nyanyian dan doa? Ini sama si Juju katanya. Oke, ayo Lini dan Juju buat nyanyi dan doa kita hari ini. Mari kita menyanyi, baca kitab suci 1, 2, 3 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Bapa yang baik pada saja, puji syukur dan panjatkan kehadiratmu Tuhan, di mana pada siang hari ini Engkau masih memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan keluar dari ruangan kami, Engkau berkati kami Tuhan dengan perjalanan kami. Begitu juga dengan guru kami Tuhan, berkati Tuhan agar sabar dan sabar mengajari kami anak-anakmu. Banyak dosa dan melanggar yang Engkau akan perbuat, kiranya Engkau mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Shalom.